Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus nak aing unggul. Itu cuma di situ doang. Ya, baik sok. Hari ini orang lagi sama Kang Panji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita namanya bukan artisnya. Amin. Jadi Kang Panji juga punya channel apa namanya? Tong promosikan daing nanti promosi. Yang apa? Aing Niat aing baik, kok maneh malah gitu sih. Kan aing niatnya memberikan ilmu. Ya udah. Kan niat mempromosikan ilmu. Udah aing malas berdebat ya. Oke. Jadi Panji ini suka banget. Orang ngorek garing. Suka banget baca buku, benar. Kamu Saya ngomong karena dia. udah berapa buku yang dibaca kira-kira? Kira-kira ya sekitar perlu iya kan jumlahnya Ya terserah, hak mana ya teman. sekitar lah mulai rasa baca buku kita di 2017. Dari semua buku yang pernah mana baca, yang paling menarik itu buku apa? Coba Salah satunya. salah satu Master Your Habits, bukunya Ustadz Felix Yao. Itu buku pertama 2017 Februari itu. Dan ketika kenal doi pas semangat pas mau belajar baca buku, dan disitulah 1 tahun 9 buku. 1 tahun 9 buku. Buku sebulan ya, hitungannya sebulan satu lah. Meskipun enggak ini karena masih naik turun. Yang di Garut. Oke. Saan anjing nanti sudah dilupakan ya guys orang itu, tapi kenangan masih ada. Sekarang sama yang mana? Aing baper deui. Tadi. Oh yang tadi. Kayak dia bebas yang tadi. Kenapa bisa baper? Teuing. Orang mah feeling main orang tara mikir itu seakan iki. Coba. Enggak sama balik. Feeling aing mah insting main Naon lu mau balik teh naon sih? balik perasaan aing nya cenah aing ngomong dengan insting ningali sih ya. Wah jika aing bakal boga deui sok kejadian gitu. Karena dari insting aing goblok sih maksudnya nya tidak bisa menyalahkan oge gitu karena perasaan itu tidak bisa disalahkan. Iya. Istilahnya ya karena ada orang bilang kayak emang mana jatuh cinta karena apa? Kalau yang emang benar-benar jatuh cinta gak ada alasannya. Gak ada alasan. Kalau mencintai ada alasan itu patut dipertanyakan lagi. Ya. Perlu orang comeback deh. Karena orang nggak comeback, aibannya kabongkar comeback orang. Soalnya mau wawancara oke, cara ngerasain ya kayak punten. Waduh, ngerasain apa tuh? Enggak. Tapi orang aduh mempelajari itu. Orang sih ngerti secara teori sih. Belajar tentang percintaan lah. Nah, orang hanya mengamati teman-teman orang dan orang pacaran juga baru sekali. Cuma orang mengerti dan mencoba memposisikan diri orang ketika misalkan teman aing bertengkar gitu ya. Aing memposisikan diri kalau aing seperti dia apa respon aing. Aing selalu kayak gitu. Aing analisis terus orang tiap orang lihat karakter. Ngomongin soal cinta ya. Lebih menurut AA ya. Cinta teh naon sih? Cinta. Apa sih cinta tuh? Hasrat. Dibilang hasrat nya oge, dibilang karunia oge. Sebenarnya definisi cinta tuh orang yang saling
ada ketertarikan ada ketertarikan dan bisa juga cinta sebelah tangan juga sih sebenarnya. Jadi ada orang yang memang dua-duanya tertarik, ada juga yang memang hanya tertarik gitu. Itu bisa didefinisikan cinta juga gitu. Ketika ada rasa timbul gitu ya, kayak kok tiba-tiba selalu terbayang dia. Itu sih kayak momen kayak oh damn shit gitu, kayak kenapa harus jatuh cinta sama dia gitu. Padahal kayak banyak cewek istilahnya kayak ya adalah beberapa kayak misalkan yang cantik gitu, tapi ketika masalah cinta meskipun banyak yang cantik, tapi ketika udah masalah kayak perasaan hati udah klop sama dia udah. Ya, iya kayak gitu kayak kita gak bisa ngebohongin perasaan gitu. Kalau kata Najwa Shihab mah, kalau ngomongin cinta gak usah pakai logika, jangan pakai logika, gak akan bisa. Jadi emang harus pakai hati lagi. Udah kuncinya gitu. Karena cinta itu hati bertemu dengan hati. Ya benar Benar. Terus mulai panas tuh. Kan tadi pacaran baru sekali. Berapa lama? 2 bulan online lagi. Online LDR. Baru ketemu sekali. Ketemunya pas udah pacaran atau sebelum? Oh. H-2 nembak. PDKT-nya berapa lama? Aing pacaran cuma kepanasan sama orang doang. Kepanasan kayak mana belum punya pacar ya? Atau kayak gini ya. Kepanasan gitu kan aing jadi pengen pacaran. Padahal kayak gobloknya apa sih? Aing pacaran lah bahasanya. Lulus SMA. Aing kan janji dari dulu Aing akan pacaran sampai SMA. Dan benar-benar Aing ketika mau pacaran benar-benar nanya orang yang kita suka lah, bukan cewek atau cowok. Cowok juga kayak apa ya istilahnya, ketika emosinya kita bisa mengontrol emosinya, bukan berarti harus dipaksa ya, kayak emosinya dia bisa nurut ke kita. Terus secara teori dan Aing coba mempraktekkan, dan memang kayak anjing ini bangsa teorinya gitu. Kalau orang yang kayak bukan orang berpikir orang baik juga sih, kayak tapi orang gak pakai dengan hal-hal yang jelek. Maksudnya Aing belajar juga ketika melihat teman Aing yang fuckboy gitu ya, kenapa sih dia kayak bisa dapet cewek sampai kayak hal-hal yang kayak gitu. Aing tanya-tanya, ternyata dia gak terlalu paham tentang itu gitu, kayak naluriah aja gitu. Setelah Aing pahami gitu, oh ternyata ya tadi balik lagi, setiap orang punya emosi, dan ketika kita bisa mengontrol emosinya, dia bisa melakukan apa aja untuk kita. Yang fuckboy itu dia tuh mereka gak sadar gitu, bahwa dia tuh udah mempraktekkan itu gitu. Itu bisa diterapkan dengan berbagai hal sebenarnya, kayak secara teori gitu, tapi orang mempraktekkan hal yang sederhana aja gitu. Kayak coba sih Aing kepo gitu ya, orang kalau cewek dikasih perhatian dikit gimana. Aing coba tuh perhatian dikit Aing tumpuk gitu ya, kayak mana nabung lah. Lama-lama jadi bukit kan di sana. Aing nabung udah itu Aing bilang, apa respon dia? Nyari dan kayak apa ya, kayak kita tuh udah nembuk di situ ya, kayak nyari ke yang lain tuh gak bisa gitu. Karena mana udah nabung di sana udah banyak gitu. Kan sayang kalau nggak di apanya tabungannya. Sebenarnya Aing nggak terlalu masalah sih mau jomblo atau enggak gitu. Karena mikirnya gini, Aing tuh kayak mikir kayak kalau mau sama cewek ya Aing mikirnya serius gitu, karena Aing selalu mikir kayak ya udah sih, kalau misalkan kayak mau main-main gitu ya wajar lah, namanya manusia pengen hal yang seperti itu. Cuma ketika ada perasaan yang benar-benar yang
kita tuh kayak gak bisa dapetin perasaan itu dari orang lain, hanya dari dia gitu. Jadi gak sih kayak aing tuh gak bisa dapetin A gitu dari orang lain gitu, tapi tetap dari dia gitu, kayak misalkan perhatian dia gitu, hal-hal yang emang hal sepele gitu. Enggak. Jadi kok kayak ke aing gitu mana? Enggak. Karena aing gitu, karena aing merasakan nih aing kan Maret kemarin di blog ya, yang marane geroblok aing tersumber tuh disumber gede gitu kan. Nah anjing gitu gitu bagaimana gini aing aing deketin si Eta deketin Batur, tapi si Eta dinyeri ku Batur, terus aing masih kena memberi saran ke si Eta. Ji Eta mau maksudnya mau nanya kayak mikir di sana kenaon gitu, sebenarnya mikir kenaon gitu, tapi nu karena nangis bogoh sayang nu tuh bisa gila nih tuh bisa tulisnya orang nyanyi seorang mah bijaknya ya udah aing ngasih saran aja. Cuma gobloknya tuh kayak manusia itu gak bisa seterusnya membiarkan perasaannya terbengkalai terus. Ya ada kalanya perasaan manusia harus dihargai. Iya dong. Quotes, ada kalanya perasaan manusia harus dihargai. Tulis, nanti ada di bawahnya. Eta nu edit edan pisan. Lek tah ngedit. Nah, ngomongin tadi setelah lulus SMA nih. Nah, sekarang di masa SMA-nya. Wah, suram udah aingnya deketin cewek di masa SMA suram udah gak usah dibahas ini mah. Bukan, ini tidak menjurus ke percintaan atau wanita lah. Tapi ini kenakalan di sekolah. Tapi kamu mah nggak nakal sih nggak rame. Celana pensil nggak? Mana ya kalau pengen tahu celana aingnya? Nih dari atas ke bawah orang biasanya cut boy ya. Itu biasanya modelnya aing segini. Oh, model terpal. Aing gini. Aing masa SMA, aing kayak selalu fokus belajar. Dan aing gak pintar. Aing belajar tuh gak pintar. Cuma yang aing dapat apa sih? Yang aing dapat rajin. Ketika aing belajar bukan belajar untuk pintar gitu. Tapi aing baru sadar sekarang, anjing aing dulu tuh sebenarnya belajar untuk kayak datang tepat waktu, rajin. Bukan aing pede ya, maksudnya ya aing rasanya itu masuknya ke disiplin sih menurut orang. Ya kedisiplinan kayak gitulah, hal-hal yang berbau kayak gitu. Meskipun aing biasa aja gitu ya, bahkan aing dari 36 aing ke 27 gitu kan, istilahnya di bawah rata-rata lah istilahnya. Kan aing di programming kayak gitu ya, komputer. Aing mengerti tentang pelajaran kelas 1 di kelas 2. Setelah itu aing mikir. Tapi yang buat aing berubah tuh 2016 lah. Aing ditawarin Kelas berapa 2016? Gak masuk kuliah. Udah masuk kuliah aing baru udah masuk kuliah. Saya baru kelas 8, jadi ketahuan lah ya umurnya. Ya, itulah ya. Aku sudah tua guys. Tapi aing mikir nih di fase kuliah benar-benar aing nge-challenge diri sendiri. Aing yang belum pernah ikutan kepanitiaan, kayak bukan kepanitiaan di organisasi lah. Di kampung mah aing juga kayak ikut kepanitiaan, tapi kepanitiaannya itu kayak lebih ke agama gitu. Lebih ke arah kayak DKM gitu. Kayak ya bantu ini doang gitu. Tapi beda ketika emang challenge ini kayak di kota gitu. Apa yang membuat bedanya itu? Aing biasanya kepanitiaan dalam arti ini ya, sekolah umum, ranah umum lah. Aing kayak ikut di
disuruh pegang kepala divisi dana usaha, dan aing itu belum ada prepare tentang dana usaha. Aing harus ngumpulin duit 18 juta Sendiri. sama tim. Oh, sama. Cuma aing nggak bisa ngelola timnya. Aing kerja sendiri, ngambil danus tiap pagi subuh aing ngambil danus, sore store. Aing sampai pusing. Terus yang aing pernah ngomong, pokoknya kenapa kayak ketika ngeliat ya, si Rahman lah ya, ketika stres gitu ya, aing tuh kayak senyum doang gitu, karena kayak masih kayak ngurusin scoop apa, kayaknya koordinir mobil unggul gitu. Iya. Aing bukan menyalahkan gitu, tapi misalnya cuma jadi kayak oh aing kayak gini ya dulu ya, tapi maksudnya aing jadiin kepala divisi dan usaha itu rekomendasi dari teman-teman aing. Bukan aing yang ini, tapi aing nggak pede karena aing mikir aing belum pernah ikut kepanitiaan yang kayak gini. Suara momen. Aing belum pernah ikut kepanitiaan yang kayak gini, dan aing diamanatkan untuk jadi kepala divisi dan usaha 18 juta. Aing dengan segala macam cara Harus kekumpul dalam waktu berapa bulan lah. oh, Cuma kan istilahnya aing belum pernah mikir megang duit segitu. sejauh itu gitu ya. 18 juta hitungannya ya kalau orang yang belum pernah pegang kayak gitu, ya mana nggak pernah ikut organisasi lah kayak gitu, terus mana disuruh ngumpulin uang segitu gitu, dengan relasi yang beda. Hamin 1 bulan baru kekumpul 3 juta. Hamin 1 bulan acara aing sampai ditanya sama teman aing ditanya beberapa kali, aing bengong, aing stres itu, aing sampai mau kayak bedain motor atau apa. Aing mikir ke sana, aing tanggung jawab, mikirnya gini, aing bukan masalah ini, aing mikirnya responsibility aing, tanggung jawab aing terhadap apa yang aing kerjain, ya udah aing harus tanggung jawab dengan hal itu. Ketika aing gak bisa tanggung jawab itu kayak kenapa sih aing gak bisa tanggung jawab, apa sih yang salah dari aing? Maksudnya aing selalu berpegang teguh ketika melakukan hal ini, ya udah aing tanggung jawab mana gitu. Contoh kayak istilahnya bukan ini, kayak PPM lah ya, buat Jember aing yang ngusulin kan waktu itu kan, ngusulin ya aing tanggung jawab gitu, sampai nyari dana mana-mana, misalnya ya meskipun bareng-bareng gitu ya, maksudnya sampai goceng uang pertama tuh maksudnya habis Jumatan kayak ya aing tanggung jawab gitu, maksudnya ya masa istilahnya yang ngaduin ide tapi gak ada kontribusi pertama, aing sampai kayak perihal tanggung jawab responsibility itu aing selalu aing pegang gitu. Lagi hamin 1 bulan baru 3 juta, dan beres acara surplus 6 juta. Jadi yang aing total itu pas di acara RAB malah jadi 20 juta dari 18 juta. Aing gak ngerti itu dari mana. Tapi sebelumnya gini, aing doa ke Allah, ya Allah, dari dengar tadi sponsor tentang yakin, ya Allah, uang 20 juta ini 18 juta ini kecil untukmu, dan menjadi aja kun fayakun aja gitu. Belajar yakin tuh benar-benar belajar yakin aja, kayak kayak astagfirullah, maksudnya ngomongin ya, belajar yakin, benar-benar belajar yakin. Aing lagi gak punya duit, benar-benar gak punya duit, tapi aing yakin rezeki ada, dan alhamdulillah gitu. Maksudnya ketika aing nombok kayak gitu, hal-hal yang emang sih kayak sepele gitu, cuma tanggung jawab gitu. Aing nombok uang jajan aing pakai danus kayak gitu-gitu. Wah, sebenarnya ikut organisasi itu kayak rugi bandar lah, gak rugi bandar, gak balik lah ya. Cuma aing dapat pengalaman yang emang mana mikir aja 18 juta surplus 6 juta. Jadi di satu tahun itu yang acara itu hanya kepanitiaan aing yang surplus. Orang kepanitiaan lain ada yang rugi puluhan juta, ratusan juta, ada yang miliar. Ya meskipun emang rada skipnya kecil gitu ya, tapi alhamdulillahnya tuh dari target 18 juta aing juga nggak ngerti jadi 20 juta gitu. Itu jadi surplus gitu. Aing nggak
ngerti itu. katakannya dekat jeung Allah mah nya bener-bener tah mata tong maneh ninggalkeun salat pedah pagawean gaji maneh sabaraha tapi kan ninggalkeun salat. Kita akhiri lagi perjumpaan kali ini dengan fuck you. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Dan dislike.